Kesalahan fatal yang saya lakukan pada saat ini kawan-kawan. Jadi ceritanya ini ada dua indukan yang lagi proses pengeraman kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setong dara untuk kawan-kawan semuanya. Jumpa lagi bersama saya di channel Peternak Kampung Mandiri, channel yang membahas seputaran ayam kampung. Nah, untuk kawan-kawan semuanya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah mensupport channel ini. Semoga kedepannya channel ini bisa berbagi hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua tentunya kawan-kawan. Dan saya doakan semoga kawan-kawan selalu disehatkan dan dilancarkan segala urusannya. Nah, untuk kawan-kawan semuanya yang pelihara ayam ataupun yang beternak ayam, tentunya kita berharap kalau misalkan ternak kita atau peliharaan kita itu tetap dalam keadaan sehat ya kawan-kawan. Nah, apalagi jika saat ayam yang kita pelihara itu dalam masa-masa produksi ataupun masa bertelur, pasti ini akan menjadi kesenangan tersendiri bagi kita kawan-kawan. Namun terkadang harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan kawan-kawan. Kadang telur yang kita tetaskan itu malah tidak berhasil menetas kawan-kawan, ataupun gagal dalam proses penetasannya. Nah, hal ini tentu akan menjadi masalah bagi kita sebagai orang yang melihara ataupun orang yang beternak ayam kawan-kawan. Pada kesempatan kali ini kawan-kawan, saya ingin berbagi tentang mengetahui alasan penyebab telur itu tidak berhasil menetas kawan-kawan. Terkadang banyak pertanyaan dari kawan-kawan, khususnya para pemula seperti saya ini, kenapa telur yang kita tetaskan itu tidak menetas, apa penyebabnya gitu kawan-kawan. Nah, ayam betina itu memang tetap akan bertelur kawan-kawan meskipun tidak ada pejantannya kawan-kawan. Namun agar bisa menetas, ayam betina itu harus dikawinkan dengan ayam pejantan kawan-kawan. Nah, untuk poin yang pertama kawan-kawan, tentunya harus ada bejantannya kawan-kawan kalau misalkan kita memelihara ayam. Nah, selain itu kawan-kawan, kita juga harus melihat usia atau pejantan yang kita miliki itu memenuhi syarat atau tidak. Nah, biasanya usia pejantan yang terlalu muda atau yang terlalu tua itu tingkat kesuburannya itu kurang kawan-kawan, sehingga sangat berpengaruh terhadap daya tetas telur itu sendiri, sehingga biasanya daya tetasnya itu menurun kawan-kawan. Poin yang kedua kawan-kawan, ini tidak kalah penting dari poin yang pertama, yaitu suhu saat proses pengeraman. Jadi kalau misalkan kita menggunakan mesin tetas kawan-kawan, suhu harus sesuai dengan kebutuhan yang telur butuhkan kawan-kawan. Jadi kalau misalkan kita menggunakan mesin tetas, maka kita harus benar-benar dalam menyeting termostat yang kita gunakan. Nah, kalau misalkan kita sampai salah, itu akan berakibat fatal kawan-kawan. Telur itu bisa tidak menetas kawan-kawan. Beda halnya kalau misalkan kita mengandalkan induknya untuk mengerami sendiri kawan-kawan. Jadi kalau misalkan kita mengandalkan induknya itu sendiri yang mengerami, maka hal yang harus kita jaga adalah kebersihan dari induk itu sendiri kawan-kawan. Karena pada musim-musim tertentu itu biasanya ada kuman atau semacam kutu itu kawan-kawan yang hinggap ke induk ayam yang sedang mengeram. Nah, ini akan mengganggu konsentrasi dari induk itu sendiri saat proses pengeramannya kawan-kawan. Dan juga selalu sediakan pakan di tempat pengeraman. Nah, kalau misalkan kita sudah sediakan pakan di tempat pengeraman, otomatis induk ayam ini akan fokus pada proses pengeramannya, tidak sering turun dari tempat pengeramannya kawan-kawan. Kesalahan fatal yang saya lakukan pada saat ini kawan-kawan, jadi ceritanya ini ada dua indukan yang lagi proses pengeraman kawan-kawan.
Nah, tapi dapat saya simpulkan di sini kalau misalkan daya tetas dari telur yang saat ini dirami itu sangatlah rendah kawan-kawan. Ini dari 12 butir yang berhasil menetas hanya 1 ekor. Nah, itu pun sudah dari kemarin kawan-kawan, seharusnya telur yang lain juga sudah ikut menetas juga. Dan untuk yang indukan ini kawan-kawan, ini itu dari 11 butir yang berhasil menetas hanya 5 kawan-kawan. Nah, mungkin kesalahan saya terletak pada pejantannya, karena pejantan yang biasa saya gunakan itu sudah saya jual kawan-kawan. Rencananya ingin mengganti pejantan, sekarang sudah diganti, akan tetapi dari segi umur kawan-kawan masih terbilang cukup muda. Mungkin kesalahan saya di situ kawan-kawan. Ini menjadi pengalaman sekaligus pembelajaran yang berharga bagi saya kawan-kawan untuk kedepannya, untuk tidak mengulangi kesalahan yang sudah saya lakukan pada saat ini. Dan untuk poin yang ketiga kawan-kawan, yaitu perbandingan antara betina dan pejantan kawan-kawan. Nah, biasanya yang umum itu 5:1 kawan-kawan. Kalau misalkan betinanya 5, pejantannya 1. Nah, bila perbandingannya itu terlalu tinggi kawan-kawan, biasanya daya tetas telurnya itu juga ikut menurun kawan-kawan. Jadi ini juga perlu kita perhatikan kawan-kawan. Dan yang terakhir kawan-kawan, yaitu lama penyimpanan kawan-kawan. Biasanya penyimpanan itu juga dapat mempengaruhi daya tetas telur itu sendiri kawan-kawan. Semakin lama kita menyimpan telur, biasanya daya tetasnya itu akan semakin menurun kawan-kawan. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan lah lama penyimpanan ini kawan-kawan, karena ini juga sangat berpengaruh. Akan lebih baik kalau misalkan sebelum memasuki 1 minggu kawan-kawan, itu akan lebih baik. Semoga dari 4 poin yang saya paparkan barusan itu bisa bermanfaat untuk kita semua, dan ada hal positif yang bisa kita ambil. Mungkin cukup sekian dulu kawan-kawan pada video kali ini. Sekali lagi semoga bermanfaat untuk kawan-kawan, untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf kawan-kawan apabila ada salah kata. Sampai ketemu di video selanjutnya kawan-kawan. Tetap patuhi protokol kesehatan, tetap selalu jaga kesehatan. Salam setong dara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.